Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi ya dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan meneruskan pembahasan kisi-kisi profesional P3K untuk guru sosiologi. Baik, hari ini akan saya mulai dari kisi-kisi yang keempat dari kisi-kisi P3K guru sosiologi ya. Kisi-kisi yang keempat itu merupakan konflik sosial dan integrasi sosial. Di dalam kisi-kisi keempat ini ada 4 subbagian. Yang pertama adalah menjelaskan konflik sosial, kemudian menjelaskan kekerasan sosial, menjelaskan integrasi sosial, dan menjelaskan masyarakat multikultural. Baik teman-teman, kita mulai ya. Soal yang pertama, seorang wanita yang berasal dari suku Minangkabau akan menikah dengan pria dari suku Jawa. Berdasarkan sistem kekerabatan adat Minangkabau yang menganut matrilineal, maka keluarga wanita harus meminang mempelai pria. Akan tetapi, pihak mempelai pria tidak menyetujui sistem pernikahan tersebut. Berdasarkan adat Jawa, seharusnya mempelai pria yang meminang mempelai wanita. Konflik itu disebabkan oleh faktor apa? Kira-kira faktor apa ini teman-teman? Jelas ya dari sini ya. Ya, jawabannya adalah C, faktor kebudayaan. Jadi, secara umum, faktor penyebab konflik itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, perbedaan perasaan dan pendirian antar individu. Yang kedua, adanya perbedaan kebudayaan, terutama perbedaan adat istiadat. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan. Yang keempat, adanya perubahan sosial yang mengubah nilai-nilai pada masyarakat. Kemudian yang kelima, adanya rasa benci dan dendam. Yang keenam, adanya paksaan dari yang kuat kepada yang lemah. Dan yang ketujuh, meletusnya revolusi politik pada perebutan kekuasaan. Kita berlanjut pada soal berikutnya. Ketika ada dua pihak yang sedang konflik, berusaha mengendorkan ketegangannya karena sedang memasuki bulan puasa, atau dua orang atau lebih siswa yang terlibat konflik terpaksa mengendorkan ketegangan konfliknya karena tiba-tiba ada guru yang hadir di antara mereka. Hal di atas merupakan bentuk penyelesaian konflik secara apa? Apakah mediasi, konsiliasi, arbitrasi, paksaan, atau ditente? Ini apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah cara ditente. Cara ditente itu apa sih? Ya, cara ditente itu merupakan salah satu akomodasi yang dilakukan untuk mengurangi intensitas konflik ya, dengan cara yang dilakukan dengan mengendorkan atau menunda sampai batas waktu yang tidak jelas atau tuntutan atau keinginan masing-masing. Dalam perang, cara ini dikenal dengan istilah gencatan senjata. Misalnya, contoh yang paling sederhana adalah ketika ada dua pihak yang sedang konflik berusaha mengendorkan ketegangannya karena sedang memasuki bulan puasa, atau dua orang siswa yang terlibat konflik terpaksa mengendorkan ketegangan konfliknya karena tiba-tiba ada guru yang hadir di antara mereka. Dengan kata lain, peredaman konflik melalui detente ini bersifat semu. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Bentuk kekerasan yang diarahkan pada dampak sosial bagi korbannya sehingga mengakibatkan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi korbannya akan mengalami hambatan di dalam melakukan jalinan interaksi dan komunikasi sosial secara bebas dan nyaman disebut dengan kekerasan apa? Apakah sosial, psikis, fisik, mental, atau sistematis? Jawabannya apa ini? Ada kata kunci ya. Ya, dampak sosial. Jadi, kekerasan sosial itu merupakan bentuk kekerasan yang diarahkan pada dampak sosial bagi korbannya, sehingga mengakibatkan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi korbannya akan mengalami hambatan di dalam melakukan jalinan interaksi dan komunikasi sosial secara bebas dan nyaman. Misalnya, dikucilkan, dimusuhi, dicemarkan, dan difitnah, sehingga pihak yang menjadi korban tersebut menjadi merasa mengalami hambatan di dalam menjalani aktivitas sosial sehari-harinya. Lanjut ya. Nah, ini adalah kisi-kisi kelima ya dari sosiologi.
untuk teman-teman yang akan menghadapi tes P3K. Kisi-kisi kelima ini adalah perubahan sosial dan pemberdayaan komunitas. Dalam kisi-kisi kelima ini, yang pertama adalah terkait menjelaskan perubahan sosial, kemudian menjelaskan modernisasi dan globalisasi, menjelaskan masalah sosial, dan yang terakhir menjelaskan kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan faktor sosial berikut. 1. Munculnya gerakan sosial dan pertentangan anti kelompok dalam masyarakat. 2. Perang dan pengaruh masyarakat lain dan kebudayaannya. 3. Penemuan baru dan inovasi oleh anggota masyarakat, kelompok atau perorangan. Kemudian 4. Bencana yang menimbulkan perubahan lingkungan alam. Faktor penyebab perubahan sosial yang bersifat internal. Mana yang internal? Ya, internal itu dari dalam masyarakat itu sendiri ya. Ya, di mana ini kira-kira teman-teman? Ya, yang B ya. Jadi, faktor internal itu adalah faktor yang melandasi terjadinya suatu perubahan dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Faktor internal perubahan sosial itu meliputi yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk, kemudian penemuan-penemuan baru, pertentangan masyarakat, dan terjadinya pemberontakan atau revolusi. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Perhatikan bagan berikut. Ya, dari masyarakat primitif, tradisional, modern, kemudian di sini ada seperti spiral. Gambar di atas menunjukkan teori perubahan sosial apa? Apakah linear, multilinear, evolusi, siklus, atau fungsional? Ini mudah ya. Jawabannya adalah siklus ya. Setidaknya perubahan sosial itu memiliki 4 teori, yaitu teori evolusi, teori konflik, teori siklus, dan teori linear. Teori evolusi dilandasi oleh pemikiran Emil Durkheim, Herbert Spencer, dan Ferdinand Tonis. Isinya tentang perubahan pengorganisasian masyarakat, seperti pembagian kerja yang terjadi dalam waktu yang lama. Teori evolusi selanjutnya digolongkan menjadi multilinear theories of evolution yang membahas tahap perkembangan evolusi seperti pertanian ke industri. Kemudian universal theories of evolution yang mengemukakan perubahan linear yang tidak berulang, dan unilinear theory evolution yang berpikir bahwa masyarakat sederhana berkembang ke masyarakat yang kompleks. Kemudian yang kedua adalah teori konflik yang menerangkan bahwa perubahan disebabkan oleh konflik sosial. Teori ini didasari oleh pemikiran Karl Marx. Kemudian yang keempat adalah teori siklus yang menyatakan bahwa perubahan terjadi secara berulang seperti tadi ya. Teori siklus itu contohnya seperti perubahan mode pakaian yang terus berulang berganti-ganti tahun, tapi itu hanya perubahannya berputar gitu ya. Jadi akan kembali ke tren yang lama, kemudian baru, dan kemudian yang lama lagi. Sama dengan mode rambut, mode sepatu. Nah, itu akan berputar. Jadi itu termasuk dalam teori siklus. Kemudian yang terakhir teori linear yang menerangkan perubahan itu dapat direncanakan. Baik. Nah, kita masuk ke kisi-kisi yang keenam ya. Kisi-kisi yang terakhir dari profesional sosiologi adalah metode penelitian sosial. Di dalam metode penelitian sosial itu terdiri dari 6 subbab ya. Yang pertama, menjelaskan jenis-jenis penelitian sosial, menjelaskan manfaat penelitian sosial, menjelaskan langkah-langkah penelitian sosial, menjelaskan sampel dan populasi, menjelaskan teknik pengumpulan data, dan menjelaskan teknik pengolahan data. Kita mulai bahas soal yang pertama. Seorang peneliti melakukan penelitian tentang kehidupan sosial para pengguna internet. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi dengan hasil analitis berupa narasi atau penjelasan tentang masalah yang diteliti. Berdasarkan data yang dikumpulkan, menunjukkan bahwa peneliti tersebut melakukan penelitian jenis apa. Apakah kuantitatif, kualitatif, survei, studi kasus, atau eksperimen? Ya, ini adalah perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tadi jawabannya adalah kualitatif ya teman-teman. Nah, dari segi masalah yang diteliti, penelitian kuantitatif itu menekankan beberapa variabel
Sedangkan kualitatif menekankan banyak aspek dari satu variabel. Kemudian dari segi tujuan, kuantitatif itu menguji teori dan menegakkan fakta-fakta. Sedangkan yang kualitatif mengembangkan kepekaan konsep dan penggambaran realitas yang tidak tunggal. Dari segi objek yang diteliti, penelitian kuantitatif itu terkait perilaku manusia dan fenomena alam. Sedangkan yang kualitatif itu perilaku manusia, kemudian terkait dengan proses kerja. Selanjutnya, berdasarkan sampel, untuk penelitian kuantitatif itu besar ya, memiliki kelompok kontrol yang dipilih secara random dengan pertimbangan strata yang rata. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, sampelnya kecil, tidak representatif dengan tujuan tertentu. Metode pengumpulan data dari dua penelitian ini pun berbeda. Kalau kuantitatif itu biasanya berupa angket, wawancara, observasi, checklist. Kemudian yang kualitatif itu lebih menekankan metode pengumpulan datanya melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya, dari segi bentuk data, kalau kuantitatif itu berupa angket atau data kuantitatif yang diangkakan. Sedangkan yang kualitatif itu berupa kata-kata, kalimat, gambar, perilaku, replika, dan manuskrip. Aspek yang terakhir dari segi sifatnya. Untuk penelitian kuantitatif itu berupa deskriptif, komparatif, asosiatif. Sedangkan kualitatif itu deskriptif. Selanjutnya, perhatikan beberapa ciri-ciri teknik pengumpulan data berikut. 1. Dapat menjangkau populasi yang besar dalam waktu yang singkat. 2. Responden leluasa untuk menjawab pertanyaan sesuai waktu luangnya. 3. Sangat sesuai bagi responden berpendidikan rendah atau buta huruf. 4. Mudah diolah menggunakan statistik sederhana. 5. Dapat memperoleh data yang lebih mendalam dan bersifat personal. Ciri-ciri teknik pengumpulan data di atas yang merupakan kelebihan angket tertutup, ya angket tertutup itu yang mana? Ya, jawabannya adalah B ya. 1, kemudian 3 dan juga 5. Ya, pembahasannya ini. Angket terbuka merupakan daftar pertanyaan yang memberi kesempatan kepada responden untuk menuliskan pendapat mengenai pertanyaan yang diberikan peneliti. Sedangkan angket tertutup merupakan daftar pertanyaan yang alternatif jawabannya telah disediakan oleh peneliti. Cara ini seringkali dianggap efektif karena responden dapat langsung menghubungkan tanda centang dalam kolom yang disediakan. Tadi angket tertutup ya yang ditanyakan. Lanjut. Judul penelitian, dampak kesenjangan penghasilan suami istri terhadap disorganisasi dalam keluarga yang merupakan variabel bebas yang mana? Apakah kesenjangan penghasilan suami istri atau penghasilan suami istri dan disorganisasi atau disorganisasi sosial dalam keluarga atau disorganisasi dalam keluarga karena kesenjangan atau suami istri bekerja dan disorganisasi. Jawaban yang betul adalah A. Ya, tadi adalah kesenjangan penghasilan suami istri. Variabel bebas disebut juga variabel independen. Penelitian sosial selalu melibatkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam hubungan antar variabel, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, kemudian variabel terikat itu disebut juga dengan variabel independen. Dari penjelasan di atas, ya, kita sudah bisa memperoleh pemahaman bahwa variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Randy mengadakan penelitian tentang kehidupan sosial anak jalanan di kota Medan. Secara kebetulan, ia menemukan beberapa anak jalanan dan langsung dijadikan responden. Pengambilan sampel tersebut dinamakan teknik sampling apa? Apakah stratified, proporsional, incidental, cluster, atau area? Ini jawabannya apa teman-teman? Di situ ada kata kuncinya ya, secara kebetulan ya. Berarti apa? Ya, jawabannya adalah incidental sampling. Ya, di sini ada pembahasan terkait non-probability sampling. Gitu ya. Non-probability sampling
tidak memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi untuk dijadikan sebuah sampel. Artinya, individu dalam populasi tersebut belum tentu menjadi sebuah sampel yang akan kita ambil. Adapun jenis-jenisnya adalah sebagai berikut ya. Ada sampling sistematis, kemudian ada kuota sampling, ada snowball sampling, kemudian ada purposive sampling, dan ada incidental sampling. Itu ya. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang sampling sistematis ya. Sampling sistematis itu dilakukan terhadap anggota populasi yang telah ditandai. Namun beberapa anggota tidak digunakan sebagai sampel karena percobaan tersebut hanya dilakukan pada anggota yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, 100 anggota populasi ditandai dengan angka 1-100 secara acak. Namun, peneliti menentukan bahwa anggota yang menjadi sampel percobaan hanya yang mendapatkan angka ganjil saja. Hal ini dilakukan untuk mengambil sampel dengan karakteristik yang lebih rinci dalam sebuah populasi. Kemudian kuota sampling ya. Kuota sampling itu adalah pengambilan sampel yang dilakukan pada suatu populasi tertentu. Namun pengambilan sampel akan dihentikan jika telah mencapai angka tertentu sesuai kebutuhan. Contohnya dari 50 anggota sampel dibutuhkan sebanyak 20 sampel yang setuju diadakan pembangunan masjid. Pada pengambilan sampel terhadap anggota ke-40, jumlah sampel yang dibutuhkan telah mencapai angka 20. Artinya, sisa 10 anggota dari populasi 50 anggota tersebut sudah tidak perlu termasuk ke dalam sampel. Kemudian yang ketiga adalah snowball sampling. Semakin lama sebuah bola salju bergulir, maka ukurannya akan semakin besar. Hal inilah yang diterapkan pada cara pengambilan snowball sampling. Awalnya, penelitian terhadap sampel ditujukan kepada satu orang. Kemudian sampel tersebut diminta untuk menanyakan hal yang serupa kepada beberapa orang temannya, dan begitu seterusnya. Misalnya, seorang peneliti menanyakan tentang ketertarikan seseorang terhadap sebuah tayangan film. Kemudian orang yang telah dijadikan sampel atau peneliti tersebut harus menanyakan hal serupa pada dua orang temannya. Begitu seterusnya hingga data semakin banyak diperoleh. Maka namanya snowball sampling atau bola salju. Ya. Kemudian purposive sampling. Purposive sampling dilakukan dengan pertimbangan tertentu mengenai karakteristik, sifat, ciri-ciri dari anggota pada sebuah populasi. Jadi, kegiatan ini dilakukan dengan menyesuaikan anggota yang cocok dengan kriteria pengambilan sampel. Misalnya, dalam sebuah populasi 100 karyawan, pengambilan sampling hanya dilakukan pada 40 karyawan, yaitu karyawan-karyawan yang tidak pernah datang telat dalam sebulan. Kemudian yang terakhir adalah incidental sampling, yang merupakan cara pengambilan sampel yang mendapatkan sampel secara kebetulan. Seperti tadi ya, misalnya ingin meneliti petani. Peneliti secara kebetulan bertemu petani di desanya. Kita lanjut lagi ya. Oh, sudah habis ya. Demikian teman-teman pembahasan kita dari kisi-kisi profesional sosiologi untuk persiapan P3K, kisi-kisi keempat, kelima, dan keenam. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.